Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Septemardani akan menjelaskan tentang sejarah perpustakaan dunia dan sejarah perpustakaan di Indonesia. Sejarah perpustakaan dunia memiliki dua periode. Yang pertama adalah periode zaman purba. Di dalam periode ini, masyarakat dahulu masih dalam bentuk kelompok-kelompok yang berpindah-pindah atau bisa disebut juga dengan masyarakat nomaden. Mereka secara berkelompok menuju tempat satu ke tempat yang lain setelah berpindah-pindah. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti mencari sumber air, berburu, dan lain sebagainya. Ada kebiasaan dari mereka yaitu meninggalkan jejak tulisan-tulisan atau tanda-tanda seperti pada batu, pada pohon, dan lain sebagainya untuk menandakan bahwa mereka pernah ada di tempat itu. Nah, catatan-catatan ini yang telah menjadi bahan dari perpustakaan purba di zaman dahulu. Bukti-bukti arkeologi yang telah ditemukan ini menandakan bahwa perpustakaan di zaman purba tersebut adalah berisi tentang catatan-catatan niaga atau tentang catatan-catatan kehidupan yang telah dilakukan oleh masyarakat nomaden itu secara berpindah-pindah dengan terkumpulnya tanda-tanda tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya konsep perpustakaan yang ada di dalamnya, karena perpustakaan merupakan tempat wadah dari tulisan-tulisan masyarakat. Dan yang kedua adalah periode manusia modern. Nah, di sini telah terjadi perkembangan. Di tahun 1440 sesudah Masehi telah ditemukan sebuah konsep mencetak buku dengan tipe cetak gerak. Nah, pada abad ke-16 adanya percetakan ini dengan waktu singkat mampu menghasilkan ratusan eksemplar buku. Tentu saja hasil ini telah merevolusi perpustakaan menjadi di dalam sebuah perpustakaan secara singkat terdapat buku-buku cetak. Perkembangan yang terjadi dalam perpustakaan tersebut menciptakan sebuah perpustakaan terbesar dunia di kala itu yang terletak di Mesir, yaitu Perpustakaan Iskandaria. Nah, perpustakaan ini dimiliki oleh kerajaan Mesir. Kenapa? Karena raja-raja di Mesir pada zaman dahulu sangat-sangat rajin membelanjakan kekayaan dari kerajaan untuk mengumpulkan atau membeli buku-buku yang memiliki banyak ilmu di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan Perpustakaan Iskandaria yang menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Namun tidak berlangsung semulus itu, karena hal ini berakhir di zaman adanya bangsa Romawi yang datang untuk berperang dengan bangsa Mesir di kala itu. Nah, hal ini menyebabkan dibakarnya 400.000 buku dari Perpustakaan Iskandaria yang membuat duka bagi seluruh dunia karena kehilangan ilmu yang sangat berharga. Kita berlanjut ke sejarah perpustakaan di Indonesia. Sejarah perpustakaan Indonesia ada 5. Yang pertama adalah zaman kerajaan, pada zaman Hindia Belanda, pada zaman Jepang, pada zaman setelah kemerdekaan, serta pada zaman perpustakaan sudah masuk ke sekolah-sekolah. Kita akan menjelaskan di aspek yang pertama, yaitu pada zaman kerajaan. Kita berlanjut ke zaman kerajaan di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri telah mengenal peradaban baca tulis, dibuktikan dengan pada periode kerajaan Kutai telah ditemukan satu bukti lingga batu dengan tulisan Pallawa.
Nah, di Pulau Jawa sendiri sejarah perpustakaan dimulai dari masa Kerajaan Mataram. Pada masa Kerajaan Mataram banyak dikenal pujangga keraton. Nah, yang menuliskan berbagai karya sastra. Sebagai contoh seperti Sang Hyang Kamahayaningkan yang memuat uraian tentang agama Buddha Mahayana saat itu. Selanjutnya adalah masa zaman Hindia Belanda. Kedatangan Belanda di Indonesia membawa perubahan yang signifikan juga di dunia perpustakaan di Indonesia. Pada abad ke-16, mereka membawa perubahan yang besar di Indonesia, namun ada juga sisi di mana perpustakaan-perpustakaan ini dibuat adalah untuk penyebaran agama dari Belanda. Nah, dalam bidang pendidikan, pemerintah di Belanda telah mendirikan perpustakaan rakyat. Perpustakaan ini melayani murid-murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat. Murid tidak dipungut bayaran, sedangkan masyarakat umum dipungut bayaran dari setiap buku yang dipinjam. Pada tahun 1920 banyak sekolah tinggi yang berdiri karena perpustakaan kita juga sudah banyak mengandung memiliki koleksi buku-buku yang mendukung dari pembelajaran di sekolah tinggi. Selanjutnya adalah zaman Jepang. Dalam masa penjajahan Jepang ini, terdapat larangan untuk penggunaan buku-buku dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis di sekolah-sekolah. Nah, kebijakan tersebut menguntungkan bagi pengembangan perpustakaan Indonesia karena dengan kebijakan tersebut banyak diterbitkan buku-buku dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah zaman setelah merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Dan perpustakaan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan fungsi deposit bahan perpustakaan. Karena perekonomian dari bangsa Indonesia yang saat itu baru saja merdeka, tentu saja perekonomian kita masih dalam tahap perkembangan, dan perkembangan kita juga mengikuti perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia di kala itu. Dan yang terakhir adalah masuknya perpustakaan ke sekolah-sekolah. Nah, pada tahun 1950 sampai 1960, pemerintah Republik Indonesia mulai mengembangkan perpustakaan mulai dari pendirian Taman Pustaka Rakyat atau TPR. Dan ada 3 tipe taman perpustakaan rakyat. Yang pertama adalah tipe A untuk pedesaan dengan komposisi koleksi 40% bacaan setingkat SD dan 60% setingkat SMP. Dan selanjutnya adalah tipe B untuk kabupaten dengan komposisi koleksi 40% bacaan setingkat SMP dan 60% bacaan setingkat SMA. Dan yang terakhir adalah tipe C untuk provinsi dengan komposisi koleksi 40% bacaan setingkat SMA dan 60% bacaan setingkat perguruan tinggi. Berikut yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.